Baru bebas 1 tahun, seorang residivis pencurian di Berau kembali ditangkap polisi usai mencuri puluhan tabung LPG pedagang kaki lima di 9 TKP. Pelaku tertangkap usai aksinya terekam kamera CCTV. Inilah rekaman CCTV salah satu aksi pelaku MR yang beraksi mencuri LPG 3 kg di Tanjung Redep Berau. Pelaku berhasil membawa kabur 10 LPG milik pedagang. Pelaku yang diketahui baru saja bebas dari penjara pada 2025 lalu kembali ditangkap Satreskrim Polres Berau usai beraksi di 9 TKP. Dari aksinya tersebut, lebih dari 20 tabung LPG mulai dari ukuran 3 kg hingga 12 kg berhasil digasak pelaku. Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat melakukan aksinya karena kehimpitan ekonomi usai bebas dari penjara. Selain LPG juga dia ada mengambil yang lain. Contohnya kayak Sinso, udah diambilnya. Habis itu di sini ada unit mesin ketam, trafo, dan yang lain-lain ada banyak. Nah, cuman dia untuk spesialisnya kayaknya sepertinya emang gas LPG karena untuk BB-nya itu sekitar ada 20-an. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri Ayus melaporkan. Perundungan berujung keributan antar siswi SMA di Kota Bekasi berbuntut laporan ke polisi. Korban buli yang dilaporkan ke polisi oleh pelaku kini depresi dan tidak mau masuk sekolah. Cekcok antara dua siswi SMA di Kota Bekasi ini berakhir dengan perkelahian di sekolah. Keributan ini melibatkan Eki, siswi kelas 10, dengan AN, kakak kelasnya. Sudah ada mediasi yang dilakukan pihak sekolah, namun setelahnya AN justru melaporkan Eki ke polisi yang sempat mendapat panggilan dari penyidik unit PPA Polres Metro Bekasi Kota. Menurut kuasa hukum keluarga, Eki kini depresi dan tidak mau bersekolah usai dilaporkan ke polisi. Jadi setelah kejadian ini anak-anak kita ini jarang sekolah karena takut, malu dan sebagainya ya. Apalagi membayangkan hal-hal yang luar biasa yang dianggap ini akan dialami ke depan kalau proses itu berjalan. Cekcok ini sendiri terjadi sejak semester 1. Eki yang selalu menjadi sasaran buli akhirnya tidak tahan hingga melawan. Puncaknya, Eki spontan memukul AN menggunakan ompreng MBG lantaran terlebih dahulu dianiaya. Keluarga mengaku setelah didamaikan, anaknya justru dilaporkan ke polisi. Dan melalui kepala sekolah, pihak pelapor meminta uang damai 200 juta rupiah dan permintaan maaf dari anaknya. Permintaan 200 juta itu pihak sana yang meminta, tapi disampaikan oleh pihak sekolah. Nggak langsung dari pihak sana ya? Dari pihak sana, karena kami pun juga minta ketemu kan nggak dikasih bertemu gitu ya. Dari awal pun kami minta mediasi supaya untuk menjelaskan apa sih penyebab terjadinya ini, sampai anak saya juga ada pembalasan untuk refleks dia memukul dengan ompreng, seperti itu. Karena berlarut-larut dan merasa dirugikan dan menjadi korban, keluarga memilih juga melaporkan perundungan ini ke polisi. Cukup lama ya, saya pikir, dan merasa dirugikan juga karena tidak sesuai dengan janji pertama kali ya. Karena katanya kalau saya sudah membuat permintaan maaf ini akan dicabut oleh pihak sana, tapi justru anak saya malah dapat panggilan. Sementara itu pihak sekolah membantah ada permintaan uang 200 juta rupiah. Sekolah menyatakan terus berusaha mendamaikan. Namun jika sudah masuk laporan polisi, sudah bukan ranah pihak sekolah lagi. Itu kan di luar.
kami Pak sebagai sekolah Pak. Kami kan sekolah sudah mendamaikan gitu ya, sudah memediasi. Oh itu kepala sekolah. Nggak ada kayak gitu. Pihak kepala sekolah yang ngomong Bu ke keluarga. Tapi ada rekamannya Bu? Ada rekaman. Ada rekamannya. Kami sudah dapat Bu. Saya tidak Makanya mengetahui kami hal pengen itu, konfirmasi. tapi perlu bapak-bapak ketahui kan nggak mungkin ya kepala sekolah mengeluarkan statement seperti itu. Kasus perundungan berujung saling lapor ini hingga kini masih didalami Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Akibat komentar di media sosial, seorang ibu rumah tangga di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara tewas dianiaya. Iya Pak Tua. Saya pengen nggak tahu. Di mana nikahnya? Di sini. Di mana? Kok bisa? Ya di sini lah aku rasa. Warga geger dengan ditemukannya seorang emak-emak di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara dalam kondisi mengenaskan. Korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah dengan luka tikam di perut. Polisi yang mendapat laporan langsung menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil olah TKP diketahui penikaman berawal saat pelaku dan korban terlibat cekcok yang dipicu postingan di media sosial. Pelaku mendatangi korban menanyakan tentang Facebook yang diunggah oleh korban yang menyinggung tentang dirinya. Nah, saat itu terjadilah pertengkaran. Setelah itu pelaku melakukan penganiayaan kepada korban. Kini kasus pembunuhan emak-emak ditangani Satreskrim Polres Tebing Tinggi. Dari kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Ya, seorang balita berusia 3 tahun tewas dengan penuh luka memar di Kediri, Jawa Timur. Korban diduga tewas akibat dianiaya keluarganya. Nasib naas dialami seorang balita laki-laki berusia 3 tahun di Kelurahan Gronggo, Kota Kediri, Jawa Timur. Korban ditemukan meregang nyawa oleh kakak tirinya di rumahnya. Saat ditemukan kondisi korban penuh luka memar, diduga korban dianiaya oleh keluarganya sendiri. Menurut Ketua RW setempat, warga sering mendengar korban dan kedua kakaknya kerap menjadi korban kekerasan. Riwayatnya itu dari dulu anak 3 ini sudah sering dihajar, dipukulin karena memarnya sudah kelihatan terus. Dari warga itu banyak mengetahui sering dipukul, sering dihajar ketiganya. Untuk menyelidiki kasus ini, polisi mengamankan ayah tiri, ibu kandung, dan nenek korban untuk dimintai keterangan. Sementara jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri untuk diautopsi. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Adnan Subagio, iNews melaporkan. Selalu waspada dalam mengawasi putri Anda karena di Kabupaten Bandung Barat seorang anak SMP diculik oleh teman prianya yang berkenalan lewat game online. Ironisnya selama hilang 5 hari, korban disetubuhi pelaku sebanyak 2 kali. Kamera pengawas merekam saat korban siswi SMP dijemput pelaku menggunakan taksi online di kawasan Sindangkerta, Bandung, Jawa Barat. Sejak saat itu korban hilang diculik pelaku selama 5 hari. Pelaku penculikan yang ternyata masih duduk di kelas 3 SMP ditangkap polisi di tempat kos pelaku di kawasan Coblong, Bandung. Awalnya pelaku dan korban berkenalan lewat game online. Selama diculik, korban diperkosa oleh pelaku. Selain mengamankan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa pakaian serta ponsel korban dan pelaku. Sebelum diamankan, korban mengalami persetubuhan sebanyak 2 kali, yaitu di hari pertama dan di hari kedua. Ini yang masih kami dalami dan kami akan coba koordinasikan karena ini kejadiannya berarti masuk di wilayah Polrestabes Bandung. Pelaku yang masih duduk di bawah umur terancam 15 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. 2 pria berbaju batik bersenjata api mencuri motor di Bandar Lampung, Lampung. Pelaku sempat melepaskan tembakan saat terpergok hendak mencuri motor korban.
Dua pria berpakaian batik berboncengan motor datang ke area parkir toko. Dalam rekaman CCTV, satu orang menyasar motor yang terparkir. Aksinya begitu cepat mencuri motor dan langsung meninggalkan lokasi. 1 jam sebelumnya, dua pria berbatik diduga komplotan curanmor itu beraksi di Jalan Sisingamaraja, Tanjung Karang Barat. Satu pelaku yang menyasar motor korban sempat gagal mencuri. Tak lama kemudian pelaku melancarkan aksinya. Namun aksi curanmor terpergok warga dan pemilik motor. Satu pelaku sempat menodongkan senjata api ke warga. Pelaku juga menodongkan senjata api dan melepaskan tembakan ke udara saat korban dan teman-temannya berupaya menggagalkan pencurian motor. Habis itu dia ngambil kunci letter T, dia jebol kunci itu. Nah, dari situlah saya berteriak bahwa itu maling. Saya teriak-teriak maling-maling. Dia maksa bawa narik mundur motor. Saya lari ke sana, saya ngambil batu. Nah, dia nodong becek begini. Aksi curanmor bersenjata api itu meresahkan warga. Polisi masih menyelidiki dan mengumpulkan rekaman CCTV di 2 lokasi kejadian untuk menangkap pelaku. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi Aidis melaporkan.